Sedekah nggak perlu ngomong-ngomong. Nah, itu tuh sebenarnya ngomong kalau dia telah melakukan sedekah yang tidak diomongkan. Bisikannya setan hebat luar biasa. Sedekah sembunyi, sembunyi terus. Nggak pernah berbuat baik. Dan ini ada model semacam ini yang ke bawah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidina, betul-betul kitab bagaimana menjadikan kita itu sadar. Sesaat kalau kita terbebas daripada bisikan-bisikan syaitan, akan tapi ada bisikan dari dalam diri kita, yaitu bisikannya ammarah bisu, hawa nafsu yang selalu, bisikan hawa nafsu yang ammarah bisu, hawa nafsu yang selalu mengajak kebaikan, biarpun kadang seolah-olah hawa nafsu yang mengajak kepada kehinaan, akan tapi seolah kadang dikemas dengan kebaikan. Ini yang harus ada dalam diri kita, kesadaran makna ini. Makanya pertama adalah jangan ragu berbuat baik. Di sini setan juga membisikkan. Bisikannya setan hebat luar biasa. Nggak usah berbuat baik, nanti dilihat orang kamu tambah sombong nanti, riak nanti, mending nggak usah berbuat baik. Nah, ini setan membisikkan seperti itu. Mau berbuat baik sudah berbisik setan. Ada orang mau berbuat baik nggak enak, malu, takut dilihat orang. Hah? Takut dilihat orang? Apalagi? Ya takut teriak. Wah, ini setan yang membisikkan. Riak bukan ditakuti tapi dilawan. Nah, ini jadi ada orang tidak mau berbuat baik, bisikan setan itu bisikan kebaikan. Ngapain iktikaf aja harus ke masjid, dilihat orang di rumah saja, itu kata setan. Kenapa sedekah rame-rame depan orang? Nggak usah. Dari awal setan sudah menghalangi kita berbuat baik. Bahkan kadang membawa hadis. Orang pelit dikasih hadis apa sama setan? Orang pelit itu sama setan di satu kasih hadis, hebat hadisnya. Masalah sedekah sir dalam hadis. Sahih. Jadi orang ikhlas itu adalah orang yang kalau berderma itu adalah tangan kanannya berderma, seolah-olah tangan kirinya yang melihat. Maksudnya apa? Setan bisikkan. Kalau sedekah jangan kelihatan orang. Sehingga di saat setiap kali ada seruan sedekah dan bantuan, dia berkata, sedekah aja pakai ngomong-ngomong, kan kata Nabi sedekah harus sembunyi-sembunyi. Pokoknya ini setan. Kalau ada orang sering berhujah dengan hadis ini untuk beramal sembunyi, maka ketahui dia sudah bersama bisikan setan. Hadis itu bukan untuk kita jadikan hujah untuk membela diri. Hadis itu untuk kita koreksi dalam diri kita. Bukan kita berhujah di saat diajak berderma. Di saat dia ada sedekah berhujah. Sedekah nggak perlu ngomong-ngomong. Itu tuh sebenarnya ngomong kalau dia telah melakukan sedekah yang tidak diomongkan. Dia tidak sadar. Itu bisikan setan. Dia pun sebetulnya telah membicarakan sedekah yang tidak ia bicarakan. Sedekahnya ngomong, kan kata Nabi sedekah nggak usah dikasih tahu. Maksudnya dia ingin dikasih tahu halus bisikan setan. Atau bahkan mungkin dia itu adalah nuruti setan untuk menjadi orang paling pelit. Hadis yang dibawa seperti itu. Hadis tentang sedekah sirri. Sehingga di saat ada seruan derma, seruan ibadah, bantuan, masjid, tetangganya bangun masjid, bangun musola. Nggak berkembang, alasannya apa? Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang disembunyikan. Terus, sedekah sembunyi terus. Nggak pernah berbuat baik. Dan ini ada model semacam ini yang ke bawah. Pernah kita suatu ketika dalam sebuah perkumpulan gitu, semuanya lagi berbicara tentang derma, kebaikan dan sebagainya, tiba-tiba muncul satu orang yang berkata bahwasanya, apa begini cara berbuat baik? Bukankah berbuat baik harus disembunyikan, nggak usah disampaikan? Lupa, hadis ini bukan untuk menegur orang, tapi untuk ngoreksi diri. Kalau orang ajak seru berbuat baik, berbuat baik. Ya kalau orang berbuat baik, ya ketahuan orang, wajar, umum, biasa. Kemudian di saat kita ingin membenahi hati kita, iya berbuat baik terang-terangan ada, berbuat baik sembunyi, tapi nggak usah dikasih tahu berbuat baik sembunyi.